Kagumi 4 talenta muda Indonesia, pelatih Arab panggil 2 rekan Ronaldo hadapi timnas. STY full senyum, 2 calon striker timnas Indonesia gacor di Liga Belanda. Lawan pincang, pandit senior beri nasihat bijak untuk Sintayong. Terjawab sudah, faktor Marcelino jadi pemain kunci skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kagumi 4 talenta muda Indonesia, pelatih Arab panggil 2 rekan Ronaldo hadapi timnas. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini akui tertarik dengan performa pemain timnas Indonesia hingga lakukan hal ini jelang berjumpa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan memainkan laga perdana grup C putaran ketiga dengan menjamu timnas Indonesia. Menariknya, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini sampai memanggil 2 bocah bandel rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr untuk laga menghadapi skuad Garuda. 2 sosok yang dipanggil Roberto Mancini adalah Nawaf Al-Aqidi dan Sultan Al-Ghanam, 2 dari 6 pemain yang sempat menolak panggilan elang hijau pada Piala Asia 2023 lalu. Nawaf Al-Aqidi merupakan pemain berposisi kiper, sementara Sultan Al-Ghanam merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Padahal sebelumnya Roberto Mancini mengaku tertarik dengan performa 4 pemain timnas Indonesia U23 saat tampil dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pada kesempatan itu melalui Hamdan Hamedan, Mancini menyebut bahwa permainan Indonesia dinilai baik. Menurut mantan pemain timnas Italia itu, 4 punggawa Garuda berhasil menampilkan performa yang menonjol. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Bahkan Mancini dan Salsano menganggap keempat pemain tersebut bisa bermain di Seri B suatu saat. Menilik hal itu, keempat pemain yang disebut Mancini juga merupakan pemain yang biasa diandalkan Sintayong di skuad senior. Lantas, apakah pemanggilan 2 rekan Cristiano Ronaldo tersebut adalah buntu dari performa penggawa Garuda itu? Terlepas dari itu, kehadiran kedua pemain klub papan atas Liga Arab Saudi tersebut akan menambah kekuatan elang hijau dan timnas Indonesia pun wajib mewaspadai hal tersebut. STY full senyum, 2 calon striker timnas Indonesia gacor di Liga Belanda. Sintayong harus diterpa kabar gembira di mana 2 calon pemain timnas Indonesia tampil gacor bersama klubnya hingga cetak gol. Siapakah mereka? Banyaknya pemain keturunan yang menarik minat ke timnas Indonesia tak pernah padam. Penggemar sepak bola tanah air pun santer menduga-duga nama-nama pemain yang selanjutnya bakal diproses naturalisasinya. Namanya dikadang juga merupakan pemain berkualitas yang menjadi andalan di klubnya. Kali ini 2 calon pemain timnas kompak mencetak gol di Liga Belanda. Mereka ialah Emiliano Jonathans dan Ole Romani. Emiliano Jonathans mencetak gol kemenangan 1-0 Vitesse Arnhem pada laga tandang kontra VVV Venlo di pekan kedua Liga 2 Belanda musim ini pada Sabtu 17 Agustus lalu. Tampil sebagai starter, Emiliano Jonathans sukses melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-53 dan tak dapat ditahan oleh penjaga gawang lawan. Sementara itu, Ole Romani yang mentas sebagai winger kanan berhasil membuka keunggulan FC Utrecht di menit ketiga menerima umpan silang dari Paxton Aronson. Gol tersebut merupakan yang kedua dicetak oleh Ole Romani di Liga 1 Belanda musim ini. Sebelumnya, penyerang 24 tahun ini mencetak gol kemenangan FC Utrecht atas PSV Zwolle di pekan pembuka Liga 1 Belanda musim ini. Jika Emiliano Jonathans dan Ole Romani berhasil diamankan PSSI, betapa berbahayanya lini depan timnas Indonesia. Emiliano Jonathans dapat diperankan sebagai winger kanan, sedangkan Ole Romani di posisi penyerang tengah. Lawan pincang, pandit senior beri nasihat bijak untuk Sintayong. 3 pilar timnas Australia yang dipastikan absen karena cedera di kualifikasi Piala Dunia 2026 buat pengamat sepak bola tanah air ingatkan ini buat skuad Garuda. Timnas Indonesia diagendakan bakal melakoni 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi dan Australia.
Skuad Garuda sendiri akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di matchday kedua grup D pada 10 September nanti. Menjalani laga kandang kontra Australia, timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan keuntungan karena 3 pilar The Socceroos mengalami cedera. Ketiga nama itu ialah Ryan Strand, Jordan Bos, dan Astopolos Stamatopoulos yang harus menepi dari skuad Kangguru. Absennya 3 pilar Australia itu seakan menjadi angin segar kala skuad Garuda menjamu Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati begitu, pandit senior Muhammad Kusnaini justru berkomentar bila hal itu tak akan mempengaruhi tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bungkus itu menyebut bila cedera yang dialami sebuah tim merupakan hal biasa terjadi. Bungkus menjelaskan bahwa alasan timnas Indonesia masih akan berduel dengan sulit karena Australia berada jauh di atas level Garuda. Menurutnya, banyaknya pemain The Socceroos yang berkarir di Eropa membuat skuadnya jauh memiliki pengalaman yang lebih besar daripada timnas Indonesia. Berbeda dengan Australia, Bungkus pun membandingkan dengan timnas Indonesia yang baru saja menembus level Asia beberapa waktu lalu. Karena level Australia itu di atas kita, pemain liga besar di Eropa punya pengalaman yang lebih panjang main di kompetisi elit. Ungkap Bungkus. Bungkus menyebut bila timnas Indonesia harus mempersiapkan skuadnya dengan sangat baik jelang putaran ketiga ini. Ia mengatakan bahwa tim Merah Putih tak perlu memikirkan hal lain yang bersifat non-teknis karena bakal mempengaruhi skuad Garuda. Terjawab sudah. Faktor Marcelino jadi pemain kunci skuad Garuda. Hingga kini belum mendapatkan klub usai kontraknya habis Juni lalu. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand digadang bakal dijadikan Sintayong seperti ini. Usai kontraknya bersama KMSK dan sehabis, Marcelino Ferdinand kini dikejar deadline bursa transfer utamanya di kompetisi Eropa hingga akhir bulan ini. Meski berstatus pengangguran, namun posisi mantan pemain Persebaya Surabaya di timnas Indonesia itu bakal tetap aman. Selain skill yang terjaga, pelatih Sintayong menilai bahwa kehadiran Marcelino membuat kondisi tim sangat cair. Saya juga tentu senang, terutama saat menarik bulgogi sangat lucu. Terutama Marcelino, meskipun sering saya marahi dia selalu membuat suasana menjadi ceria, kata Sintayong. Sementara dengan waktu yang semakin mepet serta sejumlah liga di Eropa yang sudah berjalan, mantan pemain Persebaya Surabaya itu nampaknya hanya tinggal punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah tetap berkarir di Eropa, di mana 2 klub yang disebut-sebut bakal menjadi pelabuhan baru adalah Oxford United dan FC Vidender. Oxford United saat ini bermain di Liga Championship Inggris setelah promosi dari Ligue 1. Kebetulan klub yang bermarkas di Kasam Stadium itu merupakan tim yang dimiliki 2 sosok asal Indonesia, yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri sejak September 2022 lalu. Sementara itu, pilihan kedua adalah berkarir di Liga Thailand, yang mana sebelumnya Lino dikaitkan dengan Muang Thong United. Muang Thong United sendiri merupakan salah satu klub papan atas di Thailand yang pada musim lalu berhasil finish di posisi kelima dan berhak tampil di AFC Champions League 2. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada kepastian dari sang pemain andalan STY ini akan melanjutkan karir kemana. Kita nanti saja, apalagi namanya kemungkinan besar juga bakal dipanggil Sintayong jelang hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan.